Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Esabila dengan NPM C1C023022. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi bab 12, yaitu tentang pengaturan bersama. Saya merupakan mahasiswi dengan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu pada materi bab 12 pengaturan bersama yang memiliki tiga subbab. Yang pertama itu ada konsep dan karakteristik pengendalian bersama dan pengaturan bersama. Kedua itu jenis-jenis pengaturan bersama. Dan yang ketiga itu ada perlakuan akuntansi dan pengaturan bersama. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama, itu konsep dan karakteristik pengendalian bersama dan pengaturan bersama. Pengaturan bersama atau joint arrangement itu merupakan suatu pengaturan di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi di dalam perusahaan atau entitas. Nah, dalam akuntansi, konsep ini diatur pada PSAK nomor 66 yang menjelaskan bahwa pengendalian bersama itu terjadi ketika semua pihak yang terlibat harus sepakat secara kolektif terhadap keputusan strategis yang menyangkut aktivitas yang relevan. Nah, pengaturan bersama ini muncul karena para pihak ingin menggabungkan sumber daya, risiko, dan manfaat untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara lebih efisien dibandingkan jika dilakukan secara mandiri. Kemudian ada pengendalian bersama. Pengendalian bersama ini adalah bentuk pengendalian yang dimiliki dan dijalankan secara kolektif oleh dua pihak atau lebih bersama suatu perjanjian kontraktual. Nah, karakteristik utama pengendalian bersama ini ada 3. Yang pertama itu ada keputusan strategis yang harus disetujui bersama, sehingga tidak ada satupun pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam sepihak saja. Yang kedua itu ada masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang telah diatur dalam kontrak. Dan yang terakhir yaitu tidak ada satupun pihak yang memiliki kontrol penuh atau dominasi finansial tanpa persetujuan pihak lainnya. Contoh pengendalian bersama ini seperti dua perusahaan itu sepakat membangun dan mengelola pelabuhan distribusi. Keputusan pembangunan, pendanaan, dan operasi fasilitas hanya bisa ditetapkan apabila kedua belah pihak itu menyetujuinya, bukan satu pihak saja. Kemudian ada pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama ini merupakan struktur kerjasama yang timbul dari pengendalian bersama atas suatu aktivitas tertentu. Nah, dalam PSAK nomor 66, sebuah pengaturan itu dikatakan pengaturan bersama apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu terdapat perjanjian kontraktual yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, baik pihak yang pertama, pihak kedua, pihak dan ketiga. Kemudian ada yang kedua itu para pihak itu memiliki pengendalian bersama atas aktivitas relevan, maka tidak bisa diputuskan hanya sepihak, tetapi diputuskan dengan keputusan bersama dari kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir itu ada para pihak berhak atas manfaat dan menanggung risiko dari aktivitas tersebut sesuai dengan porsi kerjasama dari setiap pihak-pihaknya. Pengaturan bersama ini dapat berbentuk aset, aktivitas, output, pendanaan, atau dapat juga berbentuk pembentukan struktur organisasi yang baru. Kemudian ada jenis-jenis pengaturan bersama. Dalam PSAK nomor 66, pengelompokan pengaturan bersama ke dalam itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu operasi bersama dan ventura bersama. Perbedaan keduanya ini terletak pada sifat hak dan kewajiban para pihak yang berdasarkan kontraknya. Selanjutnya itu ada operasi bersama. Nah, operasi bersama ini merupakan pengaturan
di mana para pihak itu memiliki hak atas terkait aktivitas dan kewajiban atas liabilitas yang timbul dari kegiatan pengaturan tersebut. Pada operasi bersama ini tidak terlalu dibentuk entitas baru. Para pihak biasanya menggunakan aset masing-masing untuk menghasilkan output bersama, lalu menanggung biaya sesuai dengan kesepakatan. Karakteristik operasi yaitu ada 4. Yang pertama itu ada para pihak itu memiliki akses langsung ke asetnya. Kemudian yang kedua, para pihak bertanggung jawab langsung atas liabilitas. Ketiga itu ada tidak selalu ada entitas hukum baru. Dan yang terakhir adalah output dibagi berdasarkan porsi yang disepakati. Contohnya, 2 perusahaan minyak bekerja sama untuk mengoperasikan satu sumur minyak. Mereka berbagai biaya operasi dan output minyak sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan dari pihak-pihak. Kemudian ada pentora bersama. Pentora bersama ini merupakan pengaturan di mana para pihak itu memiliki hak atas aset bersih dari aktivitas pengaturan bersama. Kemudian umumnya melibatkan pembentukan entitas terpisah seperti PT atau joint corporate. Kemudian para pihak tidak memiliki aset atau liabilitas secara langsung, tapi memperoleh bagian laba rugi entitas tersebut. Karakteristik dari pentura ini, yang pertama itu biasanya membentuk entitas hukum baru. Yang kedua, aset dan liabilitas itu berada di entitas pentura, bukan dimiliki langsung oleh para pihak. Dan yang terakhir itu adalah para pihak berhak atas laba atau rugi pentura sesuai dengan porsi kepemilikan. Contoh dari pentura bersama ini seperti PT A dan PT B itu mendirikan PT C sebagai entitas baru untuk membuat teknologi tertentu. Nah, PT C ini beroperasi sebagai perusahaan mandiri dan PT A dan PT B itu akan menerima distribusi dari laba sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian ada perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama. Nah, menurut PSAK nomor 66 mengatur bahwa perlakuan akuntansi itu untuk pengaturan bersama itu berbeda-beda tergantung pada jenisnya, yaitu apakah termasuk operasi bersama atau pentura bersama. Perlakuan akuntansi untuk operasi. Pada operasi bersama, karena pihak memiliki hak atau aset kewajiban atas liabilitas, maka pihak operator itu harus mengakui. Yang pertama itu bagian aset yang ia kontrol secara langsung, kedua itu ada bagian liabilitas yang harus ia tanggung, dan yang ketiga itu pendapatan dari penjualan output bagiannya, keempat itu beban yang ia tanggung sendiri, kelima itu bagian dan beban bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati. Contoh pencatatannya itu seperti jika perusahaan A itu menanggung 60% dari biaya produksi, maka perusahaan A itu mengakui 60% beban produksi tersebut dalam laporan keuangannya. Kemudian perlakuan akuntansi untuk pentura bersama. Nah, untuk pentura bersama, masing-masing pentura itu tidak mengakui aset dan liabilitas pentura secara langsung. Para pentura itu juga harus mencatat investasi mereka dengan penggunaan metode ekuitas atau equity method. Dengan metode ekuitas, yang pertama itu investasi awal itu dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian nilai investasi itu ditambah dengan bagian laba pentura, dan yang terakhir itu nilai investasi itu dikurang pentura mengalami rugi atau pembagian dividen. Contohnya itu seperti perusahaan A itu memiliki 50% kepemilikan atas pentora B. Nah, jika pentora B ini dapat memperoleh laba sebesar 1 juta rupiah, maka perusahaan A itu juga dapat mengakui laba ekuitas itu sebesar 50% dikali dengan 1 juta rupiah, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Baik, sekian untuk
materi pada bab 12 yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan selama saya menjelaskan, mau menjelaskan materi atau kurang jelas yang yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.